Sukses bekuk Atalanta, AC Milan tunjukkan bukti kemajuan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menilai Rossoneri telah menunjukkan bukti kemajuan usai sukses membukukan Atalanta. Duel seru tersaji pada pekan ke-7 Liga Italia, di mana Atalanta berhadapan dengan AC Milan. Laga Atalanta dan AC Milan digelar di Stadion Atleti Azzurri di Italia, Minggu waktu setempat atau Senin dini hari. Pada laga tersebut, Milan berhasil keluar sebagai pemenang usai membekuk Atalanta dengan skor ketat 3-2. Di babak pertama, AC Milan bahkan berhasil unggul cepat atas Atalanta melalui kapten Rossoneri David Calabria. David Calabria sukses mencetak gol ketika laga baru berjalan 28 detik. Setelah gol kilat Calabria tercipta, Milan baru bisa menambahkan keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Sandro Tonali pada menit ke-42. Paruh pertama pun ditutup dengan keunggulan 2-0 Milan atas Ladea. Di babak kedua, pasukan Stefano Pioli mampu memperbesar keunggulan menjadi 3-0 berkat gol Rafael Leao pada menit ke-78. Namun, Atalanta tidak tinggal diam dan mampu membalas gol tim Milan dengan dua lesakan akhir melalui penalti Dufan Zapata pada menit ke-86 dan Mario Pasalic pada menit 90+4. Pasukan Gianpiero Gasperini harus mengakui keunggulan 3-2 Milan hingga laga bubaran. Bagi Ladea, ini menjadi kekalahan pertama mereka di kandang dengan kebobolan 3 gol di Liga Italia sejak Januari 2021 kalah melawan Lazio. Sementara itu, bagi Rossoneri, mereka sukses memperbaiki rekor dengan meraih 2 kemenangan tandang beruntun atas Atalanta di Liga Italia untuk pertama kalinya sejak 2013. Tambahan 3 poin di Stadion Atleti Azzurri de Italia juga menjadi semakin memantapkan posisi Milan di peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan torehan 19 poin dari 7 pertandingan. Pelatih Milan, Stefano Pioli, tidak bisa menutupi kebahagiaannya usai sukses meraih kemenangan atas Atalanta. Stefano Pioli melihat Rossoneri telah mengalami kemajuan saat melawan Atalanta. Tidak ada gunanya untuk menyangkal, kami bermain sangat bagus dengan intensitas, energi, dan kualitas, kata Pioli. Akhir yang bagus dari serangan pertandingan sulit dan tim sedang berkembang di Liga Champions serta Liga Italia. Jadi kami harus terus seperti ini. Atalanta selalu membuat kami mendapatkan masalah besar selama bertahun-tahun dan juga tampil bagus di Liga Champions. Jadi bisa saja melawan mereka dengan level seperti ini dan menang menunjukkan kami benar-benar berbuat kemajuan. Tim ini telah bekerja dengan cara tertentu selama 2 tahun dan sekarang mendapatkan hasilnya. Kami harus tetap rendah hati dan menjaga keyakinan kami. Kami tahu Atalanta sangat agresif dalam bertahan dan kami mencoba melepaskan seorang di lini tengah untuk bergerak maju. Apa yang tidak kami lakukan dengan bagus di setengah jam pertama melawan Liverpool adalah menjadi dinamis. Namun kami belajar dari laga tersebut dan mengambil pendekatan yang tepat di kandang Atalanta. Melawan tim dengan gaya yang cukup mirip, ujar Pioli melanjutkan. Hierarki lini tengah Milan berubah, Tonali jadi tak tergeser. Tonali telah berhasil meyakinkan semua orang bahwa musim ini telah kurang bersinar pada tahun perdananya bersama Rossoneri. Hanya dalam 6 pertandingan Serie A, ia sukses mengubah hierarki lini tengah klub dan benar-benar menunjukkan kualitasnya kepada semua orang. Sebagaimana yang disorot oleh Milan News, gelandang 21 tahun tersebut merupakan pivot Milan dan hampir tak tergeser saat ini. Pasalnya, Stefano Pioli memiliki level tinggi untuk posisi gelandang yakni Ismail Bennacer dan juga Franck Kessie. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kapten tim nasional Italia U21 tersebut telah membalikan hierarki Rossoneri, mengingat ia kini setara dengan Bennacer dan Kessie. Ia tak lagi pilihan keduanya atau debuti untuk 2 pemain yang disebutkan sebelumnya, namun terlebih ke starter dalam semua sudut pandang. Untuk pertandingan Giornata ke-7 Serie A Senin dini hari, melawan Atalanta, Tonali bakal bersaing dengan Bennacer untuk merebut posisi sebagai starter bersama Kessie yang diketahui berada dalam kondisi terbaik secara fisik. Pioli kemungkinan besar akan mengambil keputusan duet di mana ia akan dipilih di lini tengah Milan nantinya. Namun hal tersebut bukan poinnya dengan mantan bintang Brescia tersebut merupakan pivot tim dan sang manajer telah mengetahui hal tersebut dengan sangat baik. Theo Hernandez versus Atalanta, perusak pertahanan lawan playmaker bayangan AC Milan. AC Milan menundukkan tuan rumah Atalanta 3-2 pada pekan ke-7 Serie A, Senin dini hari. Bek kiri Theo Hernandez tampil luar biasa untuk Milan. Di laga ini, Milan unggul 3-0 terlebih dahulu melalui David Calabria menit 1, Sandro Tonali menit 42, dan Rafael Leao menit 78. Atalanta menepis selisih skor melalui penalti Dufan Zapata menit 86 dan gol Mario Pasalic pada menit ke-90+4. Theo tak hanya berkontribusi dalam pertahanan, tapi juga beberapa kali naik membantu serangan. Di laga ini, dia lebih sering bergerak ke tengah, sedangkan Leao tetap di sisi kiri Milan. Tusuk-tusukan, pemain 23 tahun Prancis itu mampu merusak lini pertahanan Atalanta. Bermain selama 80 menit, Theo juga mencatatkan 3 operan berpeluang gol dalam laga ini, hanya kalah dari Ante Rebic 4. Gol ketiga Milan Leao, dia adalah yang memberi assist. Dia bisa dipanggil sebagai playmaker bayangan Milan di laga ini. Theo pun menjadi salah satu pemain Milan yang banyak mendapatkan pujian setelah pertandingan. Di Twitter, banyak cuitan positif tentangnya, berikut beberapa di antaranya.
Milan temani Juventus dan Dortmund buru starlet Polandia Kacper Kozlowski. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, tim pencari bakat Rossoneri saat ini tengah mengamati Kozlowski dengan skema penyusulan fakta bahwa ia sudah menjadi starter di lini tengah tim Ekstra Laksa, Pogoń Szczecin, dan juga mencatat debut bersama tim nasional Polandia di bawah asuhan Paulo Sousa di usia 17 tahun 246 hari. Sebagai yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut, sang pemain dianggap sebagai perpaduan antara Pogba dan De Bruyne. Mengingat, ia bisa bermain sebagai gelandang box-to-box atau tipe yang lebih kreatif. Debutnya bersama Pogoń di Ekstraksa dilakukan pada usia 15 tahun 215 hari melawan Wisła Kraków. Ia memilih bertahan di Polandia musim ini dan menolak tawaran Brian Leverkusen demi bermain di tim utama secara kontinu. Namun tahun depan akan berbeda mengingat Juventus, Red Bull Salzburg, Dortmund, RB Leipzig, dan Milan tertarik meminangnya. Kozlowski juga memiliki kepribadian menarik dengan belakangan ini menyatakan, "Mengapa saya harus berpura-pura? Ada pemain yang berdeklarasikan diri mereka rendah hati dan kemudian mereka tidak seperti itu. Mereka berpura-pura, saya tidak suka berpura-pura. Saya bukan orang yang rendah hati, tidak apa-apa Anda mengetahuinya. Saya meminta pemain yang lebih tua untuk mengumpankan gol kepada saya jika mereka tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia cukup andil bagi saya selalu tahu apa yang harus dilakukan."